Pemirsa Partai Persatuan Pembangunan rencananya hari ini akan mengumumkan nama calon presiden yang diusungnya. Nama capres Partai Berlambang Ka'bah ini merupakan keputusan rapat yang telah digelar. Rapat pengurus harian, rapat pimpinan majelis hingga Rapimnas ke-5 Partai Persatuan Pembangunan yang dihadiri seluruh ketua wilayah se-Indonesia menjadi dasar keputusan calon presiden dari Partai Berlambang Ka'bah ini. Keputusan nama cawapres dan cawapres yang akan diumumkan hari ini diperoleh berdasarkan masukan dari berbagai pihak internal P3 selama 6 bulan terakhir. Selain membahas capres-cawapres, Rapimnas juga membicarakan pendaftaran calon legislatif. Keputusan dalam konstitusi Partai Persatuan Bangunan ini, tapi insya Allah sabar dulu, insya Allah besok akan kita umumkan kepada publik. Besok akan kita umumkan kepada rekan-rekan media semuanya. Perbincangan rekan kami Abraham Silaban bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto viral di media sosial. Prabowo menjelaskan satu ruangan yang paling bersejarah di kantor Kementerian Pertahanan. Masuk ke ruang Manggala Yuda yang kita sebut Manggala Yuda. Jadi Manggala Yuda. Sandi perang Baret Merah tuh Pak. Manggala Yuda artinya para panglima, ruang para panglima lah. Oh, I see, ya. Ya. Kemudian. Nah ini kita mulai dari sini ya Pak ya. Saya melihat ada banyak sekali foto-foto di sini ya Pak ya. Ini Menteri Pertahanan dari era ke era. Menteri Pertahanan, ya. Oh, luar biasa ini Pak. Dari era ke era ini. Saya berarti Menteri Pertahanan yang ke 29 kalau nggak salah. Kita merasa terhormat ke sini karena saya baru dengar. Ini pertama kali interview dilaksanakan di ruangan ini. Betul ya Pak ya? Anda yang pertama. Terima kasih Pak Prabowo. Anda yang pertama itu. Oke, dan ini foto-foto sejarah. Ini juga menarik, ini kita punya tradisi tongkat-tongkat komando, kemudian tanda jasa, tanda pangkat. Kita minta dan kita abadikan di sini, kita tinggalkan. Ini adalah tongkat komando Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Ya. Kemudian di sini tongkat komando Jenderal Besar Soeharto, Pak Harto, dengan tanda pangkatnya, kemudian bintang beliau. Jadi ini lukisan para pahlawan Angkatan Udara. Betul Pak, tadi kita sudah lihat di Penogoro juga ya Pak ya? Tadi di depannya. Betul, ini ada Hasanuddin ya Pak? Ini Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin? Ya. Wah, luar biasa. Ini mahakarya semua nampaknya di sini Pak. Ini tongkat komando Pak Maraden Pangabean, Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI tahun 73-78. Ini kalau ini bisa menemukannya? Kita dari keluarganya. Wow. Ini dari Pak Dading Kalpadi. Beliau pernah irjen di sini, Kasum ABRI. Ini lukisan Sultan Hasanuddin. Laksamana pertama dan satu-satunya di dunia perempuan. Perempuan, Malahayati. Malahayati. Betul. Dari Aceh. Jadi perjuangan kita ini perjuangan kita seluruh Nusantara. Okay. Jawa, Aceh, Sulawesi, semua. Ini kayak simbolis. Ini adalah tongkat komandonya Jenderal Yusuf. Oke. Pak Yusuf Yusuf. dari keluarganya diserahkan. Luar biasa. Itu dari Mas itu. Wow. Pak, kita sedikit ya bicara soal Malahayati ini Pak ya. Ini menjadi menarik saya lihat Pak, karena bagaimanapun dia sudah mencetak sejarah dunia dan tokoh dunia juga tentu saja Malahayati ini kan Pak. Karena dia laksamana perempuan pertama dan saya pikir satu-satunya di dunia. Dan sampai Bapak pajang di sini artinya apa tuh? Ya, bahwa perjuangan kita perjuangan dari seluruh rakyat. Laki-laki maupun perempuan. Semua suku, semua agama ikut serta. Jadi ini saya kira kita harus lestarikan, kita harus teruskan nilai-nilai ini saya kira. Bersama dengan Pak Prabowo, dan saya juga baru tahu ternyata Pak Prabowo juga suka ngopi. Nah ini juga kopinya, kopi yang khas ini Pak. Boleh saya nikmatin nih kopinya Pak? Silakan. Saya coba ya Pak kopinya Pak ya. Nah enak Pak ini, kopi yang light pas menurut saya Pak. Dan saya dengar ini kopi, ini racikan khusus dari Hambalang, racikannya Pak Prabowo, betul Pak?
Betul. Jadi saya kan suka kopi, tapi saya kadang-kadang kemana ya, kok nggak pas. Nah, akhirnya saya racik sendiri. Ini tambah ini, jadinya pas ini. Untuk saya pas sekali. Untuk Bapak pas sekali. Nah, diplomasi kopi ini udah pernah dilakukan ke siapa aja, Pak? Atau pernah ke luar negeri juga, Pak? Saya tamu-tamu negara? Biasanya tamu-tamu yang datang saya sajikan kopi saya. Bagaimana testimoninya, Pak? Banyak yang senang. Mengulas kembali sosok Pak Prabowo sebagai seorang prajurit. Dalam buku Pak Prabowo ternyata didapati ada satu cerita yang mungkin agak dirasa hampir tak mungkin terjadi. Pak Prabowo pernah ditempeleng oleh komandannya. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu, Pak? Gimana, Pak? Enggak, kalau di TNI itu nggak ada anak menteri, anak jenderal, anak petani, nggak ada. Begitu kita masuk, kita sudah sama. Jadi dulu TNI seperti itu. Saya merasa saya merasa bangga. Memang keras, memang kaget, tapi ya itu membuat kita tough. Ya, saya kira mungkin tradisinya sekarang lain. Ya. Cerita dikit dong, Pak. Saya dulu Pak? Saya dulu di kompi saya dulu yang pertama kena tempeleng. Oh ya? Iya. Dan saya juga nggak begitu mengerti ya. Oke. Kita baru masuk, jadi mungkin peraturan. Tapi ya saya tidak benci sama komandan itu, bahkan saya tetap hormat dan saya tetap kagum sama dia karena dalam perjalanan kepemimpinan dia memberi contoh yang luar biasa. Pemirsa, bantuan gerobak Perindo kembali dibagikan oleh Gunawan yang merupakan bacalek dari Partai Perindo di Surabaya. Gerobak kali ini diberikan untuk Selvi Elizabeth, pedagang penyetan dan nasi goreng di kota Surabaya, Jawa Timur. Setelah bersabar dengan lapak seadanya untuk berjualan penyetan dan nasi goreng, Selvi Elizabeth akhirnya mendapat gerobak baru. Berjualan di Jalan Kupang, Gunung Jaya, kota Surabaya, Jawa Timur, pedagang kecil ini mendapat bantuan gerobak dari Partai Perindo. Gerobak bantuan dari Gunawan, bakal calon legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil 1 Surabaya ini sudah dilengkapi dengan layanan pembayaran digital KRIS. Agar gerobak ini betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, supaya juga perekonomian keluarga pun juga semakin terangkat. Semoga bisa ikut menggandeng kita, merangkul kita menuju Indonesia yang sejahtera dan benar-benar sejahtera untuk rakyatnya juga. Senang ya Bu dapat gerobak baru Bu? Senang banget Mas. Membagikan gerobak gratis kepada pelaku usaha mikro kecil menengah di Surabaya menjadi komitmen Partai Perindo membantu pedagang kecil berkembang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berwisata ke laut selalu menjadi daya tarik para wisatawan di tengah liburan ini. Nah, di Lampung Selatan, Pulau Mengkudu ini menyimpan pesona yang eksotis dan memanjakan mata kita. Ya. Ya pemirsa, saat ini saya ingin melakukan penyeberangan ke salah satu pulau yang sangat cantik yang berada di Lampung Selatan, yakni Pulau Mengkudu. Pulau ini terkenal dengan destinasi wisata yang sangat cantik dengan pasir putih menghampar sangat indah. Lalu bagaimana dengan keeksotisan pulau ini? Bagi yang penasaran, simak langsung liputannya. Perjalanan saya menyeberangi lautan tidak sia-sia pemirsa. Setibanya di Pulau Mengkudu, saya langsung disambut dengan hamparan pasir putih dan pemandangan yang menakjubkan. Mungkin banyak yang bertanya, apa yang membuat pulau eksotis ini dinamakan Mengkudu? Ya, tak lain karena dahulu kala banyaknya pohon mengkudu di pulau ini. Namun sekarang pohon-pohon tersebut sudah tidak ada lagi. Namun tenang saja, pulau ini masih ditumbuhi pohon-pohon yang rindang di tengah hamparan alamnya. Pulau Mengkudu di Desa Totoharjo ini menawarkan sejuta keindahan alam yang sangat eksotis dan menggiurkan dengan paparan pasir putih yang indah dan pohon-pohon yang menyejukkan.
Aneka aktivitas pun bisa dinikmati pengunjung di pulau ini. Dimulai dari menikmati air yang jernih, bermain kano, ataupun membuat istana pasir. Saya sih tahu dari sosial media ya Kak. Saya baru tahu kalau ada pulau terpencil sebagus ini di Lampung Selatan. Kakak juga sama? Iya sama. Nah ini kan pulau ini bagus ya, terus komentarnya seperti apa nih tentang pulau? Ini pulau ini bagus banget sih kalau untuk liburan kayak libur lebaran kayak gini, dan ya di sini juga lumayan ramai ya. Cocok untuk berlibur ya keluarga. Apalagi untuk keluarga gitu cocok. Kalau sebelumnya sih dari itu ya, dari YouTube. Sebelumnya dari YouTube. Terus kebanyak juga sih teman-teman yang main-main ke sini, jadi kita kepengen untuk ke sini gitu. Ya, pemirsa, banyak berbagai kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengisi aktivitas di Pulau Mengkudu ini, seperti saya bermain kano. Bagi yang penasaran, langsung saja berkunjung ke wilayah Lampung Selatan, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Dari Bakauheni Lampung, Putu Bagus, Zulkarnain, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, sayang sekali ya. Namanya Pulau Mengkudu, tapi pohon mengkudu dan buahnya udah nggak ada di sana. Padahal Kamu udah pernah coba mengkudu belum? belum pernah sih, tapi kalau baca-baca dari literatur, buah mengkudu itu punya banyak sekali khasiat, salah satunya untuk mencegah kolesterol. Dan juga nyeri sendi. Nah, masih berbicara soal wisata alam, kali ini kita ke Subang, Jawa Barat. Ini ada wisata alam Curug Ciangin yang bisa menjadi pilihan Anda untuk berlibur. Ya, Curug Ciangin ini menawarkan panorama yang menawan serta udaranya yang sejuk. Pemirsa, gimana liburannya? Kalau Anda bosan liburan di kota yang gitu-gitu aja, saya akan merekomendasikan Anda tempat untuk berlibur dengan suasana alam yang tentunya tidak kalah menarik. Penasaran kan? Yuk ikuti saya. Tempat wisata yang satu ini dijamin bisa menyejukkan Anda pemirsa. Sesuai namanya, Curug Caringin. Wisata alam memanjakan mata bisa menjadi pilihan Anda untuk berlibur bersama keluarga. Bertempat di Kecamatan Ciater, Anda bisa bermain air, bersuah foto, hingga menikmati suasana alam yang indah hanya dengan membayar Rp15.000 saja. Ini salah satu daya tarik wisata yang ada di Desa Cibesi. Namanya Curug Ciangin. Di sini kita ada beberapa ya, ada Curug Nangka Bongkok, Lewiki Pait, nah itu, dan Curug Ciangin. Selain dari curug, di sini juga kita bisa camping ya, bisa ngecamp. Terus bisa ada juga pondokan. Itu terus bisa menikmati kuliner juga. Di sini ada nasi liwet, beras hitam ya, tentunya yang memang hanya tumbuh di Desa Wisata Cibesi. Untuk menuju Curug, Anda hanya perlu berjalan sekitar 10 menit saja. Tak perlu khawatir, pemandangan perbukitan serta sawah yang asri akan menemani perjalanan Anda. Hari ini saya memang sengaja bersama keluarga mengunjungi salah satu desa wisata yang masuk ke nominasi. Di sini ada selain curug, ya orang bisa lompat dengan ya untuk menguji adrenalin dengan air yang jernih, bersih gitu ya, dan lumayan dingin. Yang lain juga untuk Muara Jambu ada kelebihannya ada river tubing ya, river tubing yang sepanjang 1,2 kilo. Selain juga pemandangan, cuaca dan juga kesejukan yang ada di tempat ini. 75 anugerah desa wisata Indonesia. Ini dia pemirsa toko utama kita di Curug Ciangin. Selain bisa bermain air, Anda juga bisa berfoto di sini. Sekarang saya akan melanjutkan liburan saya di sini dengan pemandangan yang indah ini. Dari Subang, Jawa Barat, dan saya nih dengan juru kamera Eri Nugraha dan Ilham Elias, iNews melaporkan. Curug Ciangin. Curug Ciangin, asik banget nih. Kayak panas-panas itu paling pas nyari yang sejuk-sejuk. Betul, dan sekarang sudah banyak ya referensi wisata di sekitar Jakarta, tidak hanya mungkin puncak saja yang bisa Anda kunjungin untuk libur lebaran. Kali ini karena masih ada nih dari masyarakat yang mungkin belum masuk ke kantor, jadi masih ada waktu untuk lebaran. Sering-sering nonton iNews Siang ya, karena banyak referensi liburan. Kita gaskan ke sana. Oh, betul sekali, tapi sayang sekali pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Siang hari ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di
di kanal YouTube @official_inews. Akhir kata saya Bernadetta Ginting. Dan saya Gede Satria pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.